kita lihat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan bapak-bapak sekalian, di zaman dulu sudah banyak kok perempuan-perempuan yang juga bekerja dengan sangat luar biasa. Nanti di akhir mungkin kita akan bahas apa-apa akhlak yang harus kita miliki sebagai seorang pebisnis. Namun izinkan saya pada hari ini bercerita terlebih dahulu bagaimana para sahabat-sahabat wanita di zaman dulu yang juga bekerja dengan luar biasa. Mereka ada yang bekerja dalam bidang kesehatan. Ya, diceritakan dalam hadis riwayat Muslim. Ketika dalam masa-masa peperangan ada wanita-wanita yang pada akhirnya bertugas untuk membuat makanan, mengobati luka, merawat orang-orang yang sakit. Mereka bekerja. Yang kedua, ada orang-orang yang bekerja di zamannya Nabi itu pada wilayah perkebunan atau pertanian. Diceritakan dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Ketika ada seseorang wanita yang memetik kurma, kemudian Rasulullah SAW nasihati beliau, semangatlah dalam memetik kurmamu wahai wanita, sungguh semoga setelah memetiknya kau bisa menyedekahkannya dan berbuat baik dengan kurma tersebut. Ibu-ibu kalau punya harta, ibu-ibu bebas bersedekah untuk siapapun. Tapi kalau ibu-ibu mendapatkan harta dari suami, setiap kali sedekah harus izin dulu dengan suami. Jadi kalau punya uang sendiri enak ya, mau bantu orang tua, mau kirim adik sekolah, enak sekali, Masya Allah. Kemudian di masa Rasul, istri Rasul juga ada yang bekerja. Rasul menghidupi istri-istrinya iya, namun istri Rasul ada yang bekerja, namanya Sayyidatina atau Sayyidah Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Beliau menyamak kulit binatang. Dengan kerja keras dari tangannya sendiri, beliau sedekah ke banyak orang. Makanya beliau digelari dengan nama Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Indah sekali ya kalau kita dapat julukan-julukan seperti itu. Kita ini bisa dapat julukan kalau perbuatan itu kita lakukan berulang-ulang sehingga sudah terkenal di sekitaran kita. Jadi jangan kita ini dikenal sebagai tukang gosip. Itu loh ibu yang tukang gosip itu. Itu loh ibu yang suka nyinyir kalau bicara. Itu loh ibu yang suka buat status-status yang aneh-aneh itu. Gak enak banget rasanya kalau dijuluki dengan begitu. Itu loh ibu yang banyak sedekahnya, ibu yang dermawan, itu loh ibu yang pandai, ibu yang pintar dan sebagainya. Termasuk Sayyidah Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha, beliau dijuluki sebagai Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Dengan keahlian yang beliau miliki, beliau bekerja dan beliau memberikan sedekah itu kepada orang-orang miskin, Masya Allah. Juga di zamannya Rasul ada orang-orang yang bekerja, para wanita dengan mengajar. Seperti contohnya istri Rasul, Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri yang sangat pandai, yang sangat pintar. Ketika Rasul wafat, beliau mengajari sahabat-sahabat Rasul lainnya. Dan banyaklah. Yang paling kita teladani mungkin kalau dalam dunia bisnis adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana dengan harta kekayaan beliau membantu dalam mengerjakan proyek-proyek kebaikan. Jadi kita kaya ini bukan untuk diri sendiri. Kalau kita berdoa, ya Allah berikanlah harta untukku, ya Allah, Allah akan kasih harta untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita berkata, ya Allah berikanlah harta, ya Allah agar aku bisa sedekah lebih banyak, ketika engkau pikirkan perut-perut orang lain, maka Allah akan berikan engkau rezeki untuk perut-perut orang lain juga. Jadi kalau doanya untuk diri sendiri kaya, ya segitu aja. Tapi kalau kita berdoa, ya Allah, ketika engkau kembangkan atau engkau sukseskan bisnis ini supaya aku bisa bermanfaat buat orang lain, bisa memberikan kebaikan untuk orang lain, Allah akan berikan. Karena tujuanmu menjadi orang yang sukses bukan untuk mengkayakan dirimu sendiri, tapi engkau menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Apa kata Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu orang yang bermanfaat untuk orang lain. Betul nggak Bu? Dan jadi orang bermanfaat nggak harus nunggu kaya dulu. Benar nggak? Yang sedekah itu bukan orang-orang yang mampu, namun orang-orang yang mau. Betapa banyak orang yang mampu tapi pelitnya luar biasa. Kok betulnya kenceng? Betul ya Bu? Di sini semuanya orang-orang baik, insya Allah. Tapi betapa banyak orang-orang yang ya biasa-biasa aja secara ekonomi, tapi sedekahnya banyak. Saya cerita sedikit ya. Beberapa tahun lalu, kayaknya saya sempat lihat ya Allah, saya ceramah dari tadi lupa di live-in Bu, soalnya banyak orang minta live dong mau ikut ceramah. Oke. Beberapa tahun yang lalu saya sempat dengar kabar dan lihat juga video ataupun fotonya. Di satu kawasan ada rumah makan sederhana sekali, semuanya terkena api kebakaran. Hanya satu rumah makan itu yang nggak kena api, yang tidak terbakar utuh. Ketika ditanyakan, kok bisa rumah makan ini tidak terlalap api? Ternyata kata pemilik rumah makan itu, mereka suka ada sedekah Jumat berkah katanya.
Jadi bisnis tetap jalan, tapi ada sebagian yang mereka sisihkan untuk memberikan kasih sayang kepada orang banyak. Ternyata itu bisa melindungi mereka dari berbagai macam bencana. Ada nggak cerita, saya jadi miskin, kenapa miskin? Karena banyak sedekah. Ada nggak Bu? Nggak mungkin. Justru kalau kita belajar dari leader-leader kita yang ada di sini, dan juga teman-teman yang luar biasa, yang posisinya sudah luar biasa, pasti bisnis itu menjadi semakin maju, semakin luar biasa, karena ada sodakoh di dalamnya, ada harta yang kau berikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Kasihanlah negara kita ini, Ibu sekalian. Kita ini kurang lebih 270 juta jiwa. Banyak anak-anak nggak bisa sekolah, betul? Mereka pintar-pintar, pandai-pandai, tapi di pelosok-pelosok. Nanti mungkin di akhir saya akan jelaskan tentang apa yang sedang kami kerjakan ini sesungguhnya. Karena saya greget kalau saya ngelihat anak-anak pintar, anak-anak pandai di pelosok-pelosok. Karena saya safari dakwah Bu, keliling ke seluruh Indonesia. Banyak anak kita yang pintar-pintar, namun nggak punya biaya untuk sekolah. Padahal mereka ketika dididik agamanya baik, sekolahnya baik, mereka jadi orang-orang hebat untuk mengisi negeri ini. Bayangkan kalau negeri ini diisi oleh orang-orang yang hebat, orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Negeri ini menjadi negeri yang diberkahi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa? Karena ada orang yang berharta yang bantu mereka, dan mereka pun ketika jadi orang sukses bantu orang berikutnya. Estafet terus begitu, kebaikan demi kebaikan. Itu sedikit ya. Baik, tadi kita sudah mendengar berbagai macam teman-teman sekalian, orang-orang atau para wanita-wanita yang bekerja dengan sangat luar biasa. Namun ada hal-hal yang harus kita perhatikan ketika teman-teman bekerja sebagai pembisnis kah atau apapun itu. Islam memberikan ruang bagi setiap wanita untuk berperan di ruang publik. Islam tidak pernah mengekang wanitanya. Islam menghormati dan memuliakan wanitanya, memberikan ruang untuk kita berkiprah sesuai dengan kepandaian kita, sesuai dengan keahlian kita. Namun bukan berarti berkiprah yang kebablasan, bukan berarti berkiprah atau berperan yang tiada batas. Oleh karena itu Islam menerapkan batas-batas yang harus engkau lakukan. Apakah batasan-batasan itu? Yang pertama, pekerjaan yang engkau kerjakan pada saat ini tidak mengganggu pekerjaan utamamu dalam melayani suami dan mendidik anak-anakmu. Bukan berarti kita di luar rumah kemudian kita nggak urusi anak-anak kita. Kita bisa mengurusi anak-anak kita dengan jarak jauh kok. Kita tidak harus selalu punya quantity time atau waktu yang banyak, tapi quality time. Banyak kok ibu-ibu di rumah misalnya 24 jam tapi nggak punya waktu yang berkualitas untuk anak-anak. Ibunya sibuk dengan handphone, anaknya jarang diajak bicara, betul Bu? Tapi banyak kok ibu-ibu yang sibuk di luar sana, namun tetap anak-anaknya bisa kepegang dan dekat dengan dia. Karena ketika pulang ke rumah sudah memang betul-betul ngobrol dengan anaknya, betul-betul dekat dengan anak-anaknya, punya bonding dengan anak-anaknya. Ibu dan Bapak, izinkan saya bercerita sebuah kisah nyata yang diceritakan guru saya kepada saya. Sebuah kisah yang beliau sangat sedih, dan ini menjadi pengingat untuk saya pribadi. Kata beliau, saya pernah bekerja di sebuah sekolah, kata beliau. Jadi ada dua orang istri dan suami, mereka dua orang yang sukses, dua orang yang menginspirasi orang banyak. Selalu kalau di luar itu sangat terhormat, membangkitkan semangat orang-orang di luar sana. Mereka sangat-sangat sibuk. Mereka memberikan guru les kepada anak-anaknya, dan kemudian mereka memberikan sekolah terbaik untuk anaknya. Tiba-tiba pada suatu ketika dari sekolah, kepala sekolah memanggil kedua orang tua itu. Apa yang kira-kira terjadi, ibu-ibu sekalian? Kepala sekolah memanggil, ibu dan bapak, kami mohon maaf, ternyata anak ini kedapatan melakukan tindakan asusila dengan sesama jenis. Bayangkan seorang ayah dan ibu yang sangat pandai, sangat cerdas, punya pendidikan bagus, punya agama bagus. Mungkin itu ujian dari Allah, betul, tapi tidak ada salahnya untuk kita berintrospeksi diri. Kadang-kadang kita bisa memberikan semangat pada orang lain di luar sana, lalu bagaimana dengan anak-anak kita yang juga sebetulnya punya hak paling utama untuk kita berada dan memberikan pendidikan untuknya. Jadi, ini nasihat buat saya, Bu. Buat saya yang juga sedang berjuang menjadi ibu yang bekerja, ibu yang berdakwah, atau ibu yang bertugas, ibu yang sekolah, tapi juga punya anak-anak yang ada di rumah. Ini juga pelajaran penting untuk kita, betul. Boleh saja kita melakukan apapun untuk membantu perekonomian keluarga kita, namun pastikan kita tahu apa yang terjadi dengan anak-anak kita semampu kita. Anak-anak kita, memang kita cinta pada dia, kita berikan fasilitas terbaik, namun anak-anak kita perlu kasih sayang, perlu belayan. Apa kata Rasul? Ketika ada seorang bapak yang tidak pernah cium anaknya, kata bapak itu, aku punya 10 anak, gak pernah cium anak-anakku. Kata Rasul, man la yarham la yurham.
Barang siapa yang tidak mencintai tidak akan disayangi. Cium anak-anakmu itu setiap hari. Katakan I love you nak, mama sayang kamu nak, mama cinta kamu nak, kamu kebanggaan mama nak. Katakan itu setiap saat. Rasul saja menyuruh kita kalau kita ketemu orang, aku mencintaimu karena Allah. Masa sama anak sendiri kita gak mengatakan begitu? Kadang-kadang kita kurang hal-hal yang seperti itu. Jadi yang pertama, kalau engkau bekerja, kalau kita bekerja teman-teman sekalian, boleh silakan. Namun tetap kewajiban utamamu adalah anak-anakmu. Baru saja sebelum datang kemari saya lihat video ibu-ibu sekalian, video YouTube sosial eksperimen di mana asisten rumah tangga, susternya anak-anak sama ibunya itu diwawancarai. Siapa yang lebih mengenal anaknya? Mbaknya atau ibunya? Dan 75% jawabannya, siapa Bu? Teman sahabat-sahabat anak di sekolah. Asisten rumah tangganya mengatakan A, ibunya mengatakan B. Dicek pada anaknya, asisten yang betul. Anak-anak kalau udah besar mau jadi apa Bu? Mau jadi apa Mbak? Asisten lagi yang betul. Miris nggak kira-kira? Boleh sih Bu, tapi masa sebegitunya engkau tidak kenal anak-anakmu? Kalau anak-anak biasanya kalau malam suka bangun nggak? Kata ibunya, oh dia nggak bangun. Kata mbaknya, oh dia bangun dan dia cari saya. Aduh sedih sekali ibu sekalian, betul nggak? Sedih sekali kalau itu terjadi kepada diri kita. Ya Allah, semoga Allah melindungi kita. Kita jadi ibu yang bertanggung jawab untuk anak-anak kita. Jadi istri yang bisa melayani suami kita. Berat ya, tapi insya Allah bernilai pahala, bernilai kebaikan. Dan jadi pembisnis yang sukses insya Allah. Kedua, ibu-ibu berniaga, berusaha, berbisnis. Kalau yang punya suami, izin dengan suamimu. Kau dapat izin dari suamimu. Dan ingat ibu-ibu sekalian, kadang-kadang Allah berikan rezekimu mungkin lebih banyak dibandingkan dengan suamimu. Tidak ada yang salah ketika istri gajinya lebih besar dari suami. Yang salah adalah ketika istri sombong di hadapan suami. Itu yang salah. Engkau bisa bekerja karena izin dari suamimu. Engkau bisa berkegiatan di luar rumah karena restu dari suami. Mungkin pada saat ini suamimu pendapatannya nggak sebanyak apa yang kau miliki. Namun kadang-kadang kita ini, saya tidak bicara satu persatu, cuman ini fenomena di masyarakat luar sana. Kadang-kadang ketika dia merasa sukses, ketika dia merasa punya uang, kemudian dia rasa dia tidak perlu suaminya. Dia rasa dia lebih tinggi dibandingkan dengan suaminya. Mungkin saja Allah titipkan pada kali ini rezekinya ada di dirimu. Kan roda berputar. Mungkin hari ini engkau yang lebih jaya, besok suamimu yang lebih jaya. Jadi tidak boleh di antara kita, wahai orang-orang beriman, untuk tinggi hati, sombong, merasa lebih tinggi kedudukannya di depan suami kita. Siapapun engkau di luar rumah, tetap engkau pulang ke dalam rumah, engkau adalah seorang makmum bagi suamimu. Hormati suamimu, taati suamimu. Dialah yang memberikan izin kepadamu sehingga engkau bisa berkegiatan seperti itu. Karena kemarin ada jemaah yang berkata, saya nggak ikhlas sebenarnya ngasih uang saya ini untuk biaya sekolah anak-anak. Saya suka ngomel-ngomel sama suami. Nggak ikhlas membuat kau tidak dapat apa-apa. Pahala nggak dapat pahala. Yang ada malah capek. Ingat yang kau lakukan bukan untuk suamimu, bukan untuk anak-anakmu. Semua kebaikan yang kau lakukan untuk dirimu sendiri. Betul ibu-ibu sekalian? Tadi dalilnya apa? In ahsantum li anfusikum. Semua kebaikan kembali untuk dirimu sendiri. Jangan pernah kau merasa sombong, jangan kau merasa tinggi hati, jangan kau merasa bisa berdiri di atas kakimu sendiri tanpa suami. Tetap ada suamimu. Bagi teman-teman yang masih bersuami, tetap hormati suamimu. Ketiga, ya, menerapkan adab-adab Islam ketika kita berniaga. Tadi Ustadz Sofan juga sudah berkata seperti itu. Salah satunya adab-adab Islam, ya selain jujur dan sebagainya, saya mau menekankan kepada para perempuan dan kepada diri saya. Kadang-kadang kita bekerja ini tidak semuanya perempuan, ada laki-laki, ada perempuan. Dan Islam sangat menjaga hubungan laki-laki dan perempuan yang ada batasnya. Seorang muslim dianjurkan, muslimah dia respect, dia sopan, dia bicara yang baik, namun ada batasnya. Batas-batas apa sajakah yang diperintahkan kepada kita, khususnya pada perempuan? Yang pertama, ketika engkau bergabung bersama dengan banyak orang, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan untuk silakan bekerja, namun pastikan hati-hati supaya pergaulanmu itu betul. Tidak melembutkan suaramu kepada laki-laki yang bukan mahram. Jangan lembutkan suara kita kepada suami orang, ibu-ibu sekalian. Ya, dalam surah Al-Ahzab 32, janganlah kau tunduk dalam berbicara, jangan terlalu melembut-lembutkan, jangan curhat pada suami orang, ibu-ibu sekalian. Ya, kadang-kadang kita ngerasa, suami orang baik banget ya. Di Instagram indahnya, romantisnya, suami saya nggak begitu. Kita banding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Padahal semua video dan foto-foto yang ada di sosial media sudah difilter berkali-kali, sudah diedit berkali-kali. Ya Bu, rumput tetangga lebih hijau, ternyata rumput sintetis.
Kita ngerasa nggak puas dengan kehidupan kita, kita ngerasa akhirnya mulailah ya curhat dan sebagainya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau tunduk dalam berbicara, jangan kau lemah lembut dalam berbicara, sehingga ada orang yang berkeinginan, yang ada penyakit hati di dalamnya, pada akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diizinkan oleh agama. Jadi pertama, sikap seorang perempuan kau bekerja secara profesional, bekerja dengan baik, mana yang harus bicara, mana yang nggak perlu bicara, seperti itu. Ya, kemudian teman-teman sekalian, menjaga pandangan. Ini ada satu cerita yang lucu yang saya mau ceritain sama teman-teman semua. Maaf ya, ini materinya agak lebih banyak kepada para perempuan-perempuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada seorang teman bercerita pada saya, "Oki, tolong saya," katanya. "Kenapa?" "Saya ini kan sudah mulai mau ikut pengajian," kata beliau, ibu-ibu sekalian. "Akhirnya saya ikut pengajian. Tahu nggak, ustadznya ganteng banget," katanya. Ibu, ini kisah beneran ibu-ibu sekalian. Ustadznya ganteng banget, saya nggak fokus dengar materi, katanya. Terus saya katakan, oke, kalau gitu tundukkan pandangan, ya. Jadi nggak usah lihat wajahnya, tundukkan pandangan. Dalilnya dalam surah An-Nur ayat 30 dan surah An-Nur ayat 31. Salah satunya bunyinya, wa qulil mu'minat yaghuddna min absarihim wa yahfazna furujahun. Katakan pada wanita-wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Jadi pandangan itu ditahan dulu. Oke, aku coba, katanya. Ikut pengajian, dia nunduk kan, dia dengar. Masalahnya ustadznya itu terus di masjid itu. Terus dia cerita lagi sama saya, nggak bisa Ki, walaupun sudah nunduk tetap deg-degan, katanya, dengar suaranya. Apa solusinya, katanya. Terus saya bilang, ganti masjid, cari pengajian yang lain. Itu menyelamatkan, betul Bu? Nah, bukan nggak mungkin tuh dalam lingkungan pekerjaan ketika kita bertemu dengan si A, si B, si C. Ya Allah, family man banget ya, nggak kayak suami saya. Ya Allah, lembut banget ya, nggak sekasar suami saya. Ya Allah, sopan banget ya, nggak seperti suami saya. Semuanya begitu, dibanding. Nah, itu hati-hati. Hati-hati, boleh kita bekerja, berbisnis yang bertanggung jawab. Seorang perempuan Islam, dia terhormat, dia terjaga, dia punya wibawa, dia ramah, iya, dia baik, iya, dia memberikan kasih sayang, iya, namun dia punya harga diri yang dia terlihat seperti wanita yang berwibawa. Karena bagaimana Islam mengajarkan wanitanya untuk menjadi seperti itu. Berikutnya teman-teman sekalian, bagi seorang muslim, menutup aurat dengan baik.